Baik, hari ini kita akan bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran kimia analisis. Hari ini kita seperti yang dapat dilihat di slide ya, hari ini kita akan menghitung pH pengendapan bersama. Kayak gimana sih itu? Nah, ini ada kaitannya dengan pemisahan kation ya, seperti yang telah kita pelajari, dan pH. Jadi nanti pH ada kaitannya dengan pemisahan kation. Kita lihat ya. Oke. Nah, jadi kamu kan sudah mengetahui bahwa pengendapan kation itu sangat dipengaruhi oleh besaran pH ya, seperti yang sudah dipelajari. Nah, jadi kamu bisa mengendalikan pengendapan kation dengan mengendalikan pH larutan tersebut, ya kan? Jadi, bagaimana jika dalam satu larutan terdapat lebih dari satu kation yang dapat mengendap bersamaan? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi, kalau dalam larutan sampel itu, kan namanya juga sampel ya, pasti sebetulnya kationnya banyak, tidak hanya ada satu. Nah, apa yang terjadi ini? Pengendapannya bagaimana kalau di dalam larutan sampelnya itu ada banyak kation ya? Anda akan mempelajari cara menghitung pH pada pengendapan bersama. Kita lihat ya. Oke, nah studi kasusnya seperti ini. Maafnya ini gambarnya jelek. Oke, jadi di dalam larutan sampel, nah, suatu larutan diketahui mengandung FeCl3 0,01 molaritas dan ZnCl2 0,01 molaritas. Berarti kan sebetulnya kalau di dalamnya ini ada FeCl3 dan maaf, ada FeCl3 dan ada ZnCl2, ini diketahui ya konsentrasinya. Nah, ini kan sebetulnya kalau namanya juga larutan ya, ini bisa diionisasikan menjadi Fe3 Fe3 plus dan 3Cl min. Nah, yang ini menjadi Zn2 plus dan 2Cl min. Maka kalau di sini konsentrasinya 0,01, berarti Fe-nya 0,01 juga. Begitu juga dengan Zn ya, 0,01. Nah, yang ditanyakan, jika ke dalam larutan tersebut dibubuhi ion OH nih. Kamu bubuhi ion OH min kan? Yang ditanyakan, pertama, banyak nih ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, berapa pH terendah ketika FeOH 3 kali mulai mengendap? Ya. Pertanyaan yang kedua, berapa pH terendah ketika ZnOH 2 kali mulai mengendap? Seperti yang sudah kita pelajari ya dalam materi hubungan konsentrasi OH dengan pengendapan kation, pengendapan kation itu pasti kecepatannya berbeda-beda tergantung nilai KSP-nya. Nah, yang dia tanyakan berapa pH-nya. Kalau kemarin kita sudah menghitung berapa konsentrasi OH minimum yang dibutuhkan supaya mulai mengendap. Berarti kan kalau kamu dapat OH-nya, sebetulnya bisa kamu hitung pH-nya ya. Jadi untuk yang hari ini yang ditanyakan adalah berapa pH-nya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, berapa pH terendah ketika FeOH 3 kali dan ZnOH 2 kali mulai mengendap secara bersama-sama? Nah, mereka kan ini jadi kecepatan pengendapannya berbeda. Tapi tentunya pada satu titik mereka akan mulai mengendap secara bersama-sama. Nah, yang ditanya, pas pH berapa tuh mengendap bersama-samanya? Ternyata bisa dihitung, nanti kita hitung. Nah, yang terakhir, hitung konsentrasi Fe3 plus sisa ketika FeOH 3 kali dan ZnOH 2 kali mulai mengendap secara bersama-sama. Artinya, kalau yang tersisa itu konsentrasi Fe, berarti yang mengendap Fe duluan. Jadi kalau Fe-nya sudah mengendap, kan konsentrasinya sudah tidak ada di dalam larutan, kan sudah mengendap. Jadi kalau yang ditanyakan hitung konsentrasi Fe sisa, berarti Fe-nya mengendap duluan. Nah, kita lihat ya nanti. Oke, nah sekarang kita akan menghitung, menjawab pertanyaan yang A. Oke, nah ini pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A, berapa katanya tadi pH terendah nih ketika FeOH 3 kali mulai mengendap. Nah, karena yang ditanyakan adalah pH terendah ketika FeOH 3 kali mulai mengendap, maka kamu pasti mendapatkan data KSP pengendapan FeOH 3 kali. KSP FeOH 3 kali adalah 3 dikali 10 pangkat min 33. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau yang ditanyakan kapan mulai mengendap, maka persamaannya adalah sama dengan ya. Jadi FeOH 3 kali, nah kan kamu FeOH 3 kali itu kan diionisasikan menjadi Fe3 plus dan
3OH min. Maka KSP-nya akan dibandingkan dengan hasil kali Fe3 plus dikalikan OH min pangkat 3, ya kan? Nah, jadi kamu akan membandingkan hasil kali ion-ionnya ini dengan KSP-nya. KSP-nya sudah diketahui, konsentrasi Fe3 plus kan kita punya ya tadi, dari FeCl3 0,01 m. Nah, konsentrasi OH-nya ini yang kita cari, kan yang ditanyakan pH. Jadi nanti kalau kita sudah dapat OH-nya, kita bisa menghitung pH-nya ya. KSP-nya diketahui, Fe-nya diketahui, hitung OH-nya. Nah, ini kan OH-nya pangkat 3, berarti nanti 0,01 pindah ke sini ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 33 dibagi 10 pangkat min 2 di akar 3. Ya, jangan lupa. Nanti dicari tahu kembali bagaimana cara mencari akar 3 dengan menggunakan kalkulator ya. Nah, sekarang katanya OH min minimum adalah 6,69 kali 10 pangkat min 11. Nah, berarti yang ditanyakan kan pH, maka kamu cari dulu pOH-nya. pOH adalah min log OH min. Jadi min log 6,69 kali 10 pangkat min 11 adalah 10,17. Maka pH-nya, ini masih pOH ya, jangan lupa, ini belum selesai. pH-nya adalah 14 dikurangi 10,17, jadi pH-nya adalah 3,83. Artinya apa? Artinya FeOH 3 kali, nah ini kan sebetulnya yang kamu tambahkan tadi OH min ya. Nih, yang kamu tambahkan kan OH min. Tapi FeOH 3 kali katanya mengendap pada pH 3,83. 3,83 itu kan seperti yang kita ketahui adalah pH asam. Padahal yang kamu tambahkan OH min ya. OH min yang kamu ketahui adalah basa. Nah, itulah pentingnya kamu bisa menghitung. Jadi ternyata FeOH 3 kali, kalau kamu hanya mengetahui senyawanya saja, kamu akan menganggap bahwa ini adalah senyawa basa, ya. Tapi ternyata FeOH 3 kali itu bisa mulai mengendap dalam suasana asam. Itulah pentingnya kamu bisa menghitung, ya. Kalau misalnya kamu hanya tahu teorinya saja, tapi kamu tidak tahu cara menghitungnya, kamu pasti akan mengira bahwa FeOH 3 kali itu mulai mengendap dalam suasana basa. Ternyata tidak. Artinya, bahkan dalam air sekalipun, nah air itu kan H2O ya. H2O itu diionisasikan menjadi H plus dan OH min. Jadi sebetulnya ketika kamu tambahkan H2O, misalnya di dalam sampel itu ada Fe ya, ada Fe. Terus kan kamu kalau bikin larutan Fe pasti pakai air kan? Jadi kalau misalnya kamu bikin larutan Fe, kamu tinggal sebentar, pas kamu balik lagi pasti dia udah keruh. Karena dia sudah mengendap ya, bahkan dalam pH 3,83 saja sudah mengendap. pH air itu kan 7 ya. Jadi pasti dia sudah terlampaui nih pH 3,83-nya. Jadi kamu jangan kaget, jangan jangan kamu kira ini ada yang jahil nih kok jadi saya tinggal doang jadi mengendap. Bukan, karena memang pH pengendapannya sudah terlampaui. Seperti itu. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan yang A ya, pH terendah ketika FeOH 3 kali mulai mengendap. Nah, kita akan lanjutkan ke pertanyaan B. Oke, pertanyaan B adalah berapa pH terendah ketika ZnOH 2 kali mulai mengendap ya. Nah, jadi KSP ZnOH 2 kali itu kan 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini diketahui nih ya, ini pasti diberikan datanya. Zn-nya seperti yang kita ketahui konsentrasinya adalah 0,01 dimasukkan, KSP-nya dimasukkan. Nah, ini ingat nih, ZnOH 2 kali itu diionisasikan menjadi Zn2 plus dan 2OH min. Maka di sini kamu membandingkan nilai KSP-nya dengan hasil kali Zn2 plus dikalikan OH min pangkat 2 ya. Ingat. Jadi di sini setelah kamu bagi, ini pindah ke sini ya, di akar, bukan akar 3. Kalau tadi akar 3 karena di sini koefisiennya 3, dipangkatkan 3. Kalau di sini di akar saja, akar 2 ya. Jadi nanti dapat OH ini adalah 1,41 dikali 10 pangkat min 6 molaritas. pOH-nya 5,85, maka pH-nya 8,15. Nah, ternyata ZnOH 2 kali baru mulai mengendap pada suasana
basa ya. Berbeda dengan Fe. Jadi Fe tadi mengendap duluan kan? Ya, Fe mengendap duluan, kamu tambah terus ion OH-nya. Ketika pH-nya sudah mencapai 8,15, barulah ZnOH dua kali mulai mengendap. Sekarang kita lihat pertanyaan yang selanjutnya. Jadi, pH terendah ketika FeOH 3 kali dan ZnOH 2 kali mulai mengendap secara bersama-sama itu di mana? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, kita ilustrasikannya seperti ini. Fe dan Zn itu kan ada di dalam larutan yang sama, ya. Konsentrasinya sebetulnya sama, tapi Fe akan mengendap duluan. Maka di titik pengendapan Fe kita gambarkan di sini, ya. Kemudian titik pengendapan Zn itu di sini. Kita masukkan dulu datanya. Tadi seperti yang sudah kita hitung, Fe itu mengendap pada konsentrasi OH- ketika konsentrasi OH- itu minimal 6,69 kali 10 pangkat minus 11 molaritas, atau ketika pH-nya minimal 3,83 ya. Jadi ini adalah pH saat FeOH 3 kali mulai mengendap. Nah, di sini ada Zn. ZnOH 2 kali mulai mengendap pada pH yang segini. Tadi sudah kita hitung. OH-nya adalah 1,41 dikali 10 pangkat min 6 molaritas. Minimalnya ya, supaya ZnOH 2 kali mulai mengendap. pH-nya itu 8,15. Di sini titiknya ya. Maka yang ditanyakan, yang C, pertanyaan yang C adalah pH terendah ketika FeOH 3 kali dan ZnOH 2 kali mulai mengendap itu di mana? Di sini. FeOH 3 kali dan ZnOH 2 kali mulai mengendap secara bersama-sama pasti di sini. Pasti ketika Zn mulai mengendap. Iya kan? Nah, saya berikan ilustrasi seperti ini ya. Kita misalkan ini ada Pangeran Ferry, ini ada Pangeran Zainal. Keduanya itu diberikan uang oleh raja sebesar 0,01 molaritas ya. Sama nih. Nah, si Pangeran Ferry ini begitu keluar, ini gerbang istana nih ya ceritanya. Begitu keluar gerbang istana, dia lihat cilok, di sini ada cilok. Nah, langsung jajan dia. Nah, dia jajannya pakai uang tadi kan. Jadi langsung mengendap. Jadi konsentrasinya berkurang, uangnya berkurang. Nah, Fe ini sepanjang jalan jajan terus. Jadi kan konsentrasinya berkurang terus nih. Jadi si Zn, si Pangeran Zainal, itu pas dia keluar istana, di sini ada cilok, dia nggak mau jajan. Jadi di sini dia masih utuh, konsentrasinya masih 0,01 M, uangnya masih 0,1 miliar. Nah, pas mereka sampai di McD, nah ini kita katakan McD ya. Nah, baru si ZN mau jajan, barulah dia mengendap, baru uangnya berkurang, baru konsentrasinya berkurang. Maka ini titik ini si McD adalah titik ketika keduanya mulai mengendap secara bersama-sama gitu ya. Ini ilustrasi saja. Nah, berarti pertanyaan yang D tadi adalah berapa FE sisa. Nah, kamu bayangnya berarti berapa uang FE yang tersisa, berapa miliar lagi nih. Kan si FE mah sama cilok aja jajan, gimana McD gitu ya, jadi pasti dia jajan. Nah, jadi pertanyaannya berapa konsentrasi Fe yang tersisa di titik ini ketika mereka mengendap bersama-sama, itu sisanya tinggal berapa ya, berarti tinggal berapa M. Nah, kita lihat nih. Nah, ini yang ditanyakan ya, konsentrasi Fe3 sisa ketika FeOH 3 kali dan ZnOH 2 kali mulai mengendap secara bersama-sama. Nah, sebetulnya bisa dihitung. Nah, jadi kan yang ditanyakan di sini nih, konsentrasinya berapa sih yang tersisa? Ingat ya, titik ini adalah MACD. Di titik ini, kamu tadi sudah menghitung bahwa ini adalah OH minimum ketika Zn OH 2 kali mulai mengendap. Begitu juga pH-nya ya, pH minimum ketika ZnOH 2 kali mulai mengendap. Nah, berarti kan kamu punya nih data OH di titik MACD di sini. Nah, berarti bisa kamu masukkan. Nah, yang ditanyakan tadi adalah Fe-nya. Konsentrasi Fe itu ada di sini. Kan kamu punya KSP. Kamu punya KSP, kamu punya OH. OH-nya dari mana? OH-nya dari sini. Ya,
Jadi kamu pakai OH ketika Zn OH 2 kali mulai mengendap untuk menghitung Fe sisa di titik KTK Zn mulai mengendap di MACD ya. Jadi Fe-nya yang kamu cari, OH minnya dimasukkan, nah tetap ya kamu pakai persamaannya tetap persamaan FeOH 3 kali. Kan kamu punya KSP FeOH, kamu punya Fe, kamu mau mencari Fe tetap ya. Jadi ini OH minnya tetap angka 3 ya. Ingat FeOH 3 kali itu adalah Fe 3 plus plus 3 OH min ya. Jadi di sini tetap ya dipangkatkan 3 dimasukkan datanya. Nah, diketahui bahwa konsentrasi Fe itu ternyata 1,07 dikali 10 pangkat min 15. Artinya apa? Ini kan kecil sekali ya konsentrasi Fe ini. Artinya praktis dianggap sudah habis. Secara matematis bisa dihitung. Tapi secara praktis dianggap Fe sudah habis. Nah, ini sebetulnya kenapa sih harus kita hitung? Karena ternyata ada aplikasinya. Nah, jadi sebetulnya ini sudah pernah kalian kerjakan aplikasinya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini laju pengendapan ya tadi ya. Fe mulai mengendap di sini titik ini, Zn di titik sini. Nah, jadi sebetulnya ini sudah pernah kamu kerjakan ketika di kelas 11 ya. Ketika kamu menghitung kadar Cl min menggunakan metode Moore secara argentometrik. Samanya gimana? Nah, kalau dulu kalian itu mengendapkan Cl dan kromat menggunakan AgNO3. Berarti di sini Ag di sini berperan sebagai OH. Cl di sini tadi berperan sebagai Fe dan kromat di sini berperan sebagai Zn. Nah, sebetulnya yang kamu hitung itu kadar siapa sih? Kan kadar Cl ya. Nah, ketika kamu teteskan si Ag, kamu teteskan, kan Cl-nya mengendap duluan. Makanya waktu kamu teteskan pertama kali, dia mengendap sebagai endapan berwarna putih. Karena AgCl itu warnanya putih. Ya kan? Kemudian kamu berhenti eh, kamu berhenti titrasi itu ketika dia warnanya merah. Kenapa? Karena Ag kromat warnanya merah. Jadi sebetulnya Ag kromat ini kamu jadikan indikator bahwa Cl itu sudah mengendap seluruhnya, ya kan? Jadi di sini kan kamu tambahkan terus nih Ag-nya, kamu titrasi pakai Ag. Nah, di sini di titik sini ketika Ag kromat mulai mengendap, Ag kromat mulai mengendap, di sini kamu menganggap bahwa konsentrasi Cl sudah mengendap seluruhnya. Maka kamu bisa menghitung konsentrasi Cl min dengan menghitung volume Ag yang kamu gunakan, gitu kan? Nah, jadi ternyata ini sudah pernah kalian kerjakan. Tapi mungkin sebelumnya kamu belum mengerti bagaimana prinsipnya. Nah, ya sekarang sudah mengerti ya. Jadi eh, yang kita pelajari di kelas 12 ini adalah supaya kamu lebih memahami prinsipnya. Jadi kamu bisa mengaplikasikan secara luas ya. Jadi prinsip-prinsip dasar yang kamu pahami itu harus bisa kamu kembangkan. Jadi ternyata hubungan pH dan pengendapan itu bisa kamu aplikasikan nih untuk menghitung kadar Cl secara argentometri seperti itu ya. Jadi semua prinsip-prinsip dasar yang kita pelajari itu sebetulnya bisa diaplikasikan di laboratorium ya, pintar-pintarnya kalian. Tapi yang penting paham dulu ya. Oke, jadi untuk materi hari ini pengendap apa namanya tadi? Pengendapan bersama ya, cukup sampai di sini. Terima kasih.